sepak bola itu berawal dari bola plastik ini, ya kan? Karena dari bola plastik ini anak-anak senang main bola, bukan di lapang, lagi di sawah, kadang di kebun ya. Sekarang kan lagi musim bola ya, kadang-kadang juga dimulai dari hal-hal yang tidak disengaja. Sebut saja ada beberapa yang dari Purwakarta yang sekarang jadi pemain timnas atau pemain profesional ya. Salah satunya yang saya kenal dekat Mas Sahar Ginanjar. Coba nanti saya cari, kebetulan nih, nanti kalau explore saya cari tahu lapang-lapang bola yang istilahnya menelurkan atau menciptakan pemain-pemain handal, pemain bola handal dari Purwakarta, terutama yang jadi pemain profesional di nasional, baik itu di klub-klub nasional. Semangat pagi Purwakarta, semangat pagi Indonesia. Ciganea, gerbang tol Jatiluhur. Seperti biasa berangkat kerja, dan saya melihat di depan ini sepertinya mobil sedang mengangkut bola. Ini bola apa ya, ini bola plastik atau bola, iya kayaknya bola plastik. Ini aduh, mengingatkan saya waktu zaman kecil ini belajar main bola pakai ini, pakai bola plastik. Dan sebenarnya, nah ini saya cerita Indonesia nih sepertinya. Kalau di luar negeri nggak tahu ya. Kalau di Indonesia mah ada kesuksesan sepak bola itu berawal dari bola plastik ini, ya kan? Karena dari bola plastik ini anak-anak senang main bola, bukan di lapang, lagi di sawah, kadang di kebun ya. Kadang di lapangnya teh tengahnya ada pohon, ada ini, ada apa tuh? Pohon, ada kalau agak-agak pantai biasanya pohon kelapa. Tengah-tengahnya teh sawah kadang-kadang. Jadi nanti nunggu musim, kalau yang apa lapangnya di sawah mah nunggu musim habis panen biasanya. Kalau padinya sudah dipanen baru dipakai sepak bola. Meskipun itu kadang-kadang kalau saya mah dulu sering dikejar sama kakek dulu tuh yang punya sawahnya. Karena apa? Karena kalau sawah dipakai main bola nanti pas dibajak suka padat. Waduh, saya jadi inget zaman kecil nih. Apa aja lah ngepromol di jalan ya. Nemunya kayak gini ya ini gitu. Waduh, ini berat ini. Wah, ini nih. Oh, bata hebal. Ini sepertinya habis belanja dari pasar induk. Kalau nggak pasar Rebo nih. Ke arah ini, ke arah Pleret. Ini nggak tahu dari desa mana ya. Wah, belanjanya sekaligus semobil, oi. Sekarang mah gitu ya, warung tuh ya belanja sekaligus semobil gitu. Dan ini saya yang unik tuh, ini ya, ini bolanya banyak banget guys. Ini 5, 10, 20, 30, 40, 50. Wah banyak, oi. Sepertinya udah bola mah awet. Sekarang kan lagi musim bola ya, kadang-kadang juga dimulai dari hal-hal yang tidak disengaja. Sebut saja ada beberapa yang dari Purwakarta yang sekarang jadi pemain timnas atau pemain profesional ya. Salah satunya yang saya kenal dekat Mas Sahar Ginanjar. Sahar Ginanjar kiper tuh, pernah di Persib, pernah di Persija, pernah. Terus di Kalimantan apa tuh saya kurang begitu mengikuti bola teh. Lalu juga ada yang kalau nggak salah dari Pleret, Liung Gunung gitu. Iya, kalau nggak salah mah yang U berapa gitu. Pernah main di Indonesia, timnas Indonesia gitu, yang U berapa gitu, yang dari Purwakarta. Saya coba yang tahu, boleh deh. Aduh, sorry. Dan saya yakin semuanya berawal dari sawah dan kebun, ya kan? Coba nanti saya cari, kebetulan nih, nanti kalau explore saya cari tahu lapang-lapang bola yang istilahnya menelurkan atau menciptakan pemain-pemain handal, pemain bola handal dari Purwakarta, terutama yang jadi pemain profesional di nasional, baik itu di klub-klub nasional atau di pemain nasional itu sendiri gitu kan ya. Kalau yang dari Purwakarta yang sudah berprestasi istilahnya dibawa ke nasional, setahu saya sih sepak bola ya. Kalau voli, kalau bulu tangkis saya belum dengar, atau saya belum tahu, atau mungkin saya belum dengar ya. Tapi kalau sepak bola sudah ada beberapa tuh yang apa tuh SSB apa gitu, kayak gitu-gitulah.
itu biasanya dari pelosok-pelosok. Nah, yang saya tahu salah satunya, pernah dengar, saya nggak tahu namanya mah, karena kalau saya makan otomotif ya, jadi kalau ke olahraga bola kurang begitu paham, kecuali saya menonton bola kalau Piala Dunia. Kalau Piala Dunia saya suka nonton, meskipun kadang nggak ngerti, bahkan suka ditanya nih prediksinya, kira-kira yang menang yang mana, karena saya begitu tidak tahu bola. Kadang orang yang tahu bola mana nanyanya ke yang nggak ngerti bola. Biasanya katanya penglihatannya lebih tajam karena nggak ngerti, nggak ke ini ya, nggak terkontaminasi dengan tim-tim yang sudah yang dibelanya gitu. Kalau saya kan ngelihat pada saat ini aja, Piala Dunianya aja, saya suka mengikuti kalau Piala Dunia tuh, meskipun lupa saya juara dunia kemarin siapa ya. Juara dunia bola gitu ya. Berharap Indonesia masuklah ke per-8 final gitu, paling tidak jangan langsung pulang gitu ya. Semoga sih, tapi kalau saya lihat sih sepak bola Indonesia teh lagi transisi ya, transisi dari metode-metode zaman dulu dengan kultur-kultur zaman dulu. Sedikit saya komentari lah, meskipun ini mungkin sok tahu ya, ini dari kacamata saya yang tidak mengerti bola ya. Kalau saya lihat, kalau orang-orang zaman dulu tuh mungkin ya ini ya, bisa dikatakan lebih apa ya, saya takut salah ngomongnya yang pasti ya, orang-orang anak-anak sekarang tuh lebih bisa mengikuti lebih kekinian gitu kan, metode-metodenya tuh mengikuti pemain-pemain luar yang memang bagus gitu kan. Nah, kalau teknik-teknik kayak gitu kan kalau zaman dulu susah dipelajari karena media, mungkin keterbatasan media juga ya kan. Referensinya kalau zaman dulu kan istilahnya kalau mau gimana sih cara latihannya pemain luar negeri misalkan yang hebat, kalau zaman dulu tertutup, terbatas, kecuali pemain kita yang pernah dibawa mungkin studi ke luar negeri gitu ya, olahraga bareng, latihan bareng gitu ya. Kalau zaman sekarang kan latihan atau metode-metodenya sudah banyak sekali berseliweran di sosial media, bahkan mulai di YouTube dan lain-lain gitu kan. Jadi secara Allahu Akbar, aduh ada kecilungan. Jadi secara informasi lebih mudah didapat anak sekarang. Belum lagi mungkin secara keinginan dan motivasinya mungkin anak sekarang juga sesuai dengan zaman gitu ya. Jadi mereka lebih termotivasi lah, bukan berarti yang lama nggak termotivasi, tapi mungkin kalau yang lama skopnya mungkin nggak terlalu tinggi, sekarang benar-benar berekspektasi tinggi. Lalu dengan ya itu tadi, informasi-informasi yang lebih mudah didapat, sehingga mereka metode-metode latihannya lebih, belum lagi alat ya, alat juga mungkin memadai. Nah, kalau saya pikir sih kadang-kadang juga saya ngomentari seperti halnya stadion-stadion yang ada di kabupaten gitu ya. Kadang-kadang suka dibagusin, udah dibagusin, latihannya harus bayar lumayan, lalu jadi bukanya juga agak dibatasi gitu. Kalau saya pikir sih kalau mau lebih ke ini ya, ke perkampungan atau pedesaan. Jadi misalkan ada lapang yang ini ya, gimana caranya dibagusin gitu ya, paling enggak dibantulah sama pemerintahan daerah gitu ya. Ya saya nggak tahu nih udah pernah dibantu atau enggak, saya juga kurang mengikuti, tapi saya rasa mereka akan seneng gitu. Lapang bolanya misalkan didukung, dibagusin. Aduh, di belakang ada ibu-ibu lagi ngobrol sama boncengnya dan kedenger sama saya, jadi agak keganggu saya ngevlognya nih. Kalau yang saya lihat mah yang enak teh ke arah-arah Wanayasa, ini teh apa, lapangan bola gitu ya, di Pleret ada kalau nggak salah, tapi ke arah pegunungan juga Wanayasa. Sekarang mah agak sulit lapangan bola teh karena dipakai industri ya, kecuali bener-bener yang memang dipakai untuk bola. Kalau lapangan pribadi, istilahnya tanah pribadi ya, waduh tergiur dengan dibeli buat pabrik sekarang mah. Tapi nah termasuk salah satunya di tempat saya ya, di Desa Mangalengah. Saya nggak tahu nih sekarang gimana
nasibnya tuh lapang bola tuh, apakah direlokasi itu dipindahkan atau gimana, saya juga kurang begitu ngerti. Dulu mah waktu kecil saya sering nonton bola teh di daerah Malengah di Kebon Kalapa ya, dan saya sangat sedih ketika saya main ke sana, ternyata lapangnya sudah nggak ada karena pas banget dilintasi sama kereta cepat. Tapi katanya sih direlokasi ya, entah direlokasi sudah diperbaiki, dibagusin atau enggak, kurang begitu mengikuti saya juga ya. Semoga sih dibagusin, minimal ya ditanam rumput yang bagus gitu ya, sehingga menelurkan pemain-pemain bola yang berprestasi ya kan. Kan bangga tuh ya kan, karena salah satu olahraga yang populer itu di dunia gitu ya, bola, lalu juga balap motor. Nah, termasuk balap motor ya kan. Kadang-kadang saya juga agak iri sebenarnya ke sepak bola. Di setiap kabupaten suka ada stadion bola yang bagus dan dianggarkan gitu ya, meskipun mahal gitu. Tapi kenapa sirkuit motor, road race terutama, nggak semua kabupaten punya? Kalau lapang bola semuanya punya. Nah, semoga ini juga jadi ini nih, mengingatkan nih ke instansi terkait gitu ya, yang mengelola bidang ini, olahraga tentunya ya, di Sparbud atau apa gitu ya. Cobalah kan bola sekarang, lalu MotoGP kan udah mendunia tuh. Pokoknya mah setahu saya yang penontonnya banyak, yang antusiasnya banyak olahraga itu bola, lalu balap, baik itu balap motor atau balap mobil, lalu apalagi bulu tangkis ya, kalau nggak salah mah bulu tangkis, kayak gitu-gitulah banyak. Jadi kalau mau berprestasi ya dimulainya dari desa dulu, saya pikir bangun desa dulu. Misalkan ya, nggak, kalau lapang bola mungkin udah banyak ya di tiap desa, yang meskipun yang sederhana gitu. Tapi kan kalau sirkuit motor nggak banyak, nggak semua desa punya, kecuali ada orang kaya yang hobi motor, biasanya lahannya dipakai untuk sirkuit. Itu pun grass track sirkuitnya, bukan road race ya kan. Nah, kalau misalkan di Purwakarta misalkan lapang bola sudah ada tuh, Stadion Purnawarman. Nah, harusnya sirkuit balap motor juga ada ya kan. Kalau misalkan justru balap motor itu mengurangi kebut-kebutan di jalan, itu lebih bagus ya kan. Jadi sepak bolanya ada, didorong berprestasi, lalu juga balap motornya ada. Nah, ini jadi kemana-mana ngobrol tuh ya, gara-gara lihat bola saya. Pokoknya mah maju terus dunia olahraga Indonesia, Purwakarta dan dunia ya. Semoga dengan si bapak jualan bola seperti ini, bapak atau ibu warung ini ya, toko ya, semoga dengan jualan bola ini menelurkan bakat-bakat yang berprestasi dari Purwakarta terutama ya. Oke, daripada lebih ngaco lagi, lebih baik subscribe aja, nanti siapa tahu ada vlog bermanfaat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa subscribe and bye bye.